Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nawin Putri Roma dengan NIM 1520104130002. Di sini saya sebagai petugas kesehatan kedua. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurelia Putri Azalina. NIM saya 1520104130007. Di sini saya berperan sebagai petugas kesehatan 3. Assalamualaikum warahmatullahi Nama saya Novira Alivia Putri Abdurrahman dengan NIM 1520104130013 berperan sebagai tenaga kesehatan 1. Nama saya Ayu Balkis Agila Sofi dengan NIM 1520104130020. Di sini saya berperan sebagai dokter dan bertanggung jawab sebagai editor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena rahmat dan nikmatnya kita dapat berkumpul di pertemuan pada pagi hari ini dalam rangka membahas virus COVID-19 selama 6 bulan terakhir. Pertama-tama saya ingin mengetahui perkembangan virus COVID-19 yang terdapat di daerah Jawa Timur. Kepada tenaga kesehatan dapat melaporkan. Ya, baik dok. Di Jawa Timur sendiri telah terkonfirmasi kasus positif corona sebanyak 43.174 orang, angka kematian sebanyak 3.138 jiwa, dan angka sembuh sebanyak 36.323 orang. Menurut Gubernur Jawa Timur sendiri, Bu Khofifah mengatakan bahwa tersisa 6 daerah dengan zona merah atau resiko penyebaran COVID-19 yang tertinggi. Pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020. Zona merah itu sendiri dari Kota Surabaya, Kabupaten Gresik, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Mojokerto, Kota Mojokerto, dan Kabupaten Bojonegoro. Itu saja yang bisa saya sampaikan, Dok. Terima kasih. Baik, terima kasih laporannya. Kemudian saya ingin mengetahui daerah Jawa Timur mana saja yang berstatus zona merah. Kepada tenaga kesehatan dapat melaporkan. Baik dok, dari riset yang saya peroleh, di Surabaya sendiri, total kasus positif COVID-19 mencapai 14.090 orang. Sementara total pasien sembuh dari COVID-19 mencapai 12.450 orang, sedangkan pasien meninggal karena COVID-19 di Surabaya sudah mencapai 1.049 orang. Ada 10 besar kelurahan yang tercatat dengan konfirmasi positif COVID-19 terbanyak di Surabaya. Yang pertama ada Kelurahan Mojo, yang kedua ada Kelurahan Tanah Kali Kedinding, yang ketiga ada Kelurahan Kali Rungkut, yang keempat ada Kelurahan Wonokromo, yang kelima ada Kelurahan Ngagel Rejo, yang keenam ada Kelurahan Pacar Kembang, yang ketujuh ada Kelurahan Moro Kerembangan, yang kedelapan ada Kelurahan Putat Jaya, yang kesembilan ada Kelurahan Sidotompo Wetan, dan yang terakhir ada Kelurahan Sememi. Pada Kabupaten Gresik saat ini telah tercatat 255 pasien yang sedang menjalani perawatan, dengan pasien sembuh tercatat 2.755 orang, dan pasien meninggal dunia sebanyak 1.054 jiwa. Kasus positif di Gresik ini masih menunjukkan kenaikannya, tetapi diimbangi dengan angka kesembuhan yang semakin meningkat.
Begitu dok yang bisa saya sampaikan. Ini saya akan melaporkan tentang positif COVID-19 di Sidoarjo. Jumlah kasus positif COVID-19 di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur bertambah 20 kasus sehingga totalnya menjadi 227 kasus. Untuk kasus orang dalam pemantauan atau ODP bertambah 23 orang menjadi total 929 orang. Sedangkan jumlah pasien dalam pengawasan atau PDP bertambah 45 orang menjadi total 275 orang. Kasus konfirmasi positif COVID-19 di Kabupaten Sidoarjo sebanyak 2.859 kasus. Dari total kasus sebanyak 1.148 orang atau 40,15% dirawat, 1.544 orang atau 54% konfirmasi sembuh, dan 167 orang atau 5,84% meninggal. Dari total kasus yang dirawat, 237 orang atau 20,64% isolasi rumah dan 911 orang atau 79,36% isolasi rumah sakit. Sementara dalam 2 pekan terakhir ada pergeseran kasus COVID-19 di Sidoarjo. Dari positif melebihi sembuh menjadi konfirmasi sembuh melebihi positif, meski polanya belum stabil. Sebagai gambaran, saat ini di Kabupaten Sidoarjo sudah masuk zona jingga dengan tingkat kesembuhan pasien positif COVID-19 yang mencapai 46%. Ya, baik, di sini saya akan melaporkan mengenai kondisi COVID-19 di daerah Kabupaten Mojokerto. Penjabat sementara Bupati Mojokerto, Himawan Estubagio, menuturkan bahwa hingga saat ini sudah tercatat ada 846 kasus terkonfirmasi, 108 dalam perawatan, 709 sembuh, dan 29 orang meninggal dunia. Untuk menekan klaster paling rawan saat ini, yakni perkantoran, pemerintah Kabupaten Mojokerto akan menambah lagi ribuan rapid test dari jumlah yang ada. Ketika hasil dari rapid test itu reaktif, akan segera dilakukan tes swab. Terdapat 6 kecamatan di Kabupaten Mojokerto yang menjadi zona merah atau berisiko tinggi terkena COVID-19 saat ini, yaitu Kecamatan Jetis, Soko, Puri, Bangsal, Mojosari, dan Mojoanyar. Terima kasih atas laporannya. Dari laporan yang saya terima, saya menyimpulkan bahwasannya grafik tertinggi positif COVID-19 terdapat di kota Surabaya. Lalu, bagaimana perkembangan COVID-19 di daerah Surabaya seperti pelayanannya dan lain-lain? Untuk pelayanan rumah sakit di Surabaya sendiri, sudah ada sebanyak 14 rumah sakit sebagai rujukan dalam penanganan COVID-19. Yang pertama ada RSU Katolik, RSU Adi Husada Undaan, RSU PHC, RSUD Bakti Dharma Husada, RSI Surabaya Jemur Sari, RSU Siloam Hospital, RSU Haji Surabaya, RSU Premier, RSU Husada Utama, RSU Bayangkara Tingkat 2, RSU Manyar Medical Center, RSU Universitas Airlangga, RSU National Hospital, dan yang terakhir adalah RSU Royal Surabaya. Masing-masing rumah sakit sendiri sudah mempunyai fasilitas ruang ICU dan ruang tekanan negatif yang dilengkapi dengan tempat tidur yang nyaman dan ventilator. Pendapat saya tentang larangan nongkrong-nongkrong yaitu jika masyarakat dilarang keluar rumah, maka banyak hal yang harus dipertimbangkan. Jika lockdown, infrastruktur dan saluran kebutuhan warga per wilayah juga harus memadai. Oleh karenanya, pembiasaan hidup disiplin, bersih dan sehat harus dilakukan. Kontrol oleh keluarga dan masyarakat sekitar juga harus dilakukan.
kebijakan belajar dari rumah, bekerja dari rumah, ibadah di rumah, pada dasarnya memberikan tanggung jawab keluarga dan komunitas untuk pengawasan. Apabila ada masyarakat yang bandel, tidak mengindahkan personel bertugas untuk kepentingan negara dan masyarakat, kami akan menindak tegas dengan 212 KUHP. Barang siapa yang tidak mengindahkan petugas berwenang dapat dipidana. Pasal 216 dan 218. Polri tidak ingin akibat berkerumunan apalagi hanya kongko-kongko penyebaran virus COVID-19 ini bertambah. Kami akan melakukan pembubaran bila perlu dengan sangat tegas. Tetapi ingat, bahasa persuasif humanis itu tetap kami kedepankan. Lalu bagaimana keadaan masyarakat di pusat perbelanjaan? Ya, sejauh yang saya amati, klaster pasar, baik pasar tradisional maupun pasar modern, hingga saat ini masih ramai dikunjungi oleh masyarakat. Walaupun masyarakat sudah dihimbau untuk wajib memakai masker setiap saat, namun nyatanya jika saya lihat bahkan di pasar di daerah saya, orang-orang masih berlalu lalang tanpa menggunakan masker atau hanya menggantungkan maskernya di leher saja. Nah, disinilah kemungkinan terbesar terjadinya penularan virus COVID-19 ini. Terlebih lagi, bagi masyarakat kecil juga sedikit susah untuk diarahkan mengikuti protokol lain, seperti menjaga jarak, atau mungkin melakukan tes rapid atau swab ketika merasa tidak enak badan, dan melakukan isolasi mandiri di rumah. Terima kasih atas laporan yang telah diberikan. Kemudian, saya ingin memaparkan terlebih dahulu apa itu virus COVID-19 dan bagaimana cara penanganan virus COVID-19 itu sendiri. Virus COVID-19 atau biasa disebut dengan corona merupakan kumpulan virus yang dapat menginfeksi saluran pernafasan. Pada banyak kasus, virus ini tidak hanya menginfeksi saluran pernafasan ringan, seperti flu. Namun virus ini juga dapat menginfeksi saluran pernafasan berat, seperti gangguan pada paru-paru atau pneumonia. Berikut ini langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah penularan COVID-19. Di antaranya 1. Mencuci tangan dengan benar. 2. Menggunakan masker. 3. Menjaga daya tahan tubuh. 4. Menerapkan physical distancing atau isolasi mandiri. 5. Membersihkan rumah dan rutin melakukan disinfektasi. Lalu, apa yang seharusnya kita lakukan agar masyarakat dapat mengetahui langkah-langkah pencegahan COVID-19 dengan benar? Menurut saya, kita dapat mengadakan sosialisasi dari daerah ke daerah. Selain itu, kita juga bisa memasang baliho tentang bagaimana cara mencuci tangan dengan baik dan benar, ataupun tentang langkah-langkah apa saja yang bisa kita lakukan untuk menghindari COVID-19 ini, seperti kita menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan yang benar. Bagaimana cara bersosialisasi tentang COVID-19 ini? Apa ada yang punya saran? Begini, saya mempunyai saran. Mungkin kita bisa mengadakan acara kerjasama daring dengan rumah sakit lain di Surabaya atau mungkin di luar Surabaya. Untuk rangkaian acaranya sendiri bisa berupa bagi-bagi masker atau hand sanitizer untuk masyarakat di sekitar kita. Baik, saya setuju dengan usulan melakukan sosialisasi kepada masyarakat guna mencegah angka penularan COVID semakin tinggi. Sekian dari saya, terima kasih kepada tenaga kesehatan yang telah meluangkan waktu untuk pertemuan pada pagi hari ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.